Selamat datang di channel Amal Karim. Di video kali ini kita akan mengerjakan project ketiga dari 50 Projects in 50 Days, yaitu Rotating Navigation Animation. Live demonya seperti ini. Jadi ada halaman website sederhana, satu halaman aja. Kemudian ketika tombol menu ini dibuka, seperti ini. Makanya namanya Rotating Navigation. Ketika tombol navigasinya diklik, akan terjadi rotasi seperti ini. Kita lihat ya, ketika diklik ada 3 perubahan yang terjadi. Yang pertama adalah di tombol navigasi ini sendiri, dia berputar. Ketika diklik tombol hamburgernya ini, dia akan berputar, menghilang, berganti menjadi tombol close. Kemudian halaman utama ini akan berputar juga. Lalu yang terakhir, tombol navigasi ini akan muncul dari sebelah kiri. Begitu pula ketika kita mengklik tombol close ini, semua akan kembali seperti semula. Oke, langsung kita bikin aja ya. Di sini struktur foldernya standar, ada index.html, kemudian ada reset CSS, style CSS, dan satu image. Aku menggunakan image motor, sama aja ini bebas ya. Seperti biasa aku ngambil di pexels.com. Kemudian ada JavaScript-nya. Kita akan mulai dari index.html. Di sini selain link ke reset CSS dan style CSS, kemudian script.javascript, kita juga ada link ke beberapa hal lain. Yang pertama, kita link ke font awesome. Karena kita akan membutuhkan font awesome untuk gambar ini, apa ini namanya, hamburger menu, close menu, dan 3 icon navigasi ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan Google Font, yaitu Lato, karena sesuai dengan aslinya ini menggunakan Lato, bukan Lato-Lato ya. Oke ya, kita mulai aja. Yang pertama, kita bikin nav ini ya. Ini nav. Kemudian ini tombol sendiri nih. Kalau navnya kan ini. Gampangnya kita bikin header aja. Header dan main. Headernya yang pertama berisi 2 tombol ini. Kita kasih nama div dengan kelas hamburger. Di dalamnya ada 2 button. Button yang pertama button close. ID-nya btn close. Kemudian isinya ikhlas FAS FA times. Ini kita menggunakan font awesome. Kemudian yang satunya ID-nya btn open FA bars. Ini ya, 2 tombol ini ya. Kemudian kita bikin navnya. Di dalam nav ada ul. Di dalamnya ada 3 li. Masing-masing di dalamnya isinya ini aja deh. I, kelasnya FAS FA home. Yang pertama home, kemudian yang kedua user ALT. Tadi aku udah lihat sini user ALT. Yang ketiga envelope. Tulisannya home dan about kontak. Ini. Kemudian kita bikin mainnya. Main ada H1. Kita copy aja.
author Amal Karim. Kemudian paragraf untuk body. Kemudian ada H2 my motorcycle. Di bawahnya ada image. Di bawah image ada satu paragraf lagi. Seperti ini ya. Dari struktur HTML-nya kita udah dapat semua. Tombol ini, tombol untuk buka tutup navigasi. Kemudian navigasinya itu sendiri, link-linknya, kemudian isinya. Sekarang kita beri styling. Yang pertama HTML, font family, Lato, sans serif, font size-nya 16 pixel, line height-nya 1,4. Body. Ini background body ya, background body yang ini. Kemudian yang putih ini adalah background main. Jadi kita bikin body backgroundnya. Ini tadi kodenya 333. Di mainnya backgroundnya FA. Kemudian kedua elemen ini yaitu div hamburger ini dan nav ini posisinya kita bikin absolute ya. Hamburger position absolute. Kemudian nav juga position absolute. Main paddingnya 100 pixel, 50 pixel. Nav ini kita taruh di bawah, bottom sekitar 50 pixel. Yaitu 50 pixel dari bawah. Ini juga bisa fix, sama aja. Kemudian yang hamburger dulu ya. Ini kan dia melakukan rotasi. Jadi seperti ini. Aku kalau jelasin bingung ya, jadi kita langsung bikin aja. Kita bikin width-nya berapa? 200 pixel. Height-nya 200 pixel. Ini background color-nya FF7979. Kemudian display-nya flex, align items flex n, kemudian justify content, space between, dan paddingnya 40 pixel. Kita kasih transitionnya transform, karena ini nanti kan ketika kita ngeklik kan dia akan bertransformasi rotasi ya, melakukan rotasi 90 derajat. Transform 0,7 second. Kita coba dari sini. Dari inspect element, transform rotate 90 degree. Minus 90 degree. Jadi posisi tombol close ini akan berada di posisi tombol burger ini, hamburger ini yang sebelumnya berada di sini digantikan oleh tombol close. Oke, seperti ini ya logikanya ya. Di leftnya separohnya itu berarti 100 pixel minus 100 pixel. Kemudian top juga minus 100 pixel.
seperti ini. Kemudian border radius 50%. Oke. Jadi kalau ini, nah ini ya berputarnya seperti ini ya. Hamburger button. Oke, kita coba transform rotate minus 90 degree. Seperti ini ya. Line height-nya 1. Kemudian 2P sama IMG kita beri margin bottom biar ada jaraknya. Dan untuk P author font style italic. Navigasi. Color white. Kemudian kita geser ke kiri karena posisi pertama dia adalah di kiri layar, dia nggak kelihatan. Berarti posisinya left minus 150 pixel. Oh, mohon maaf, bukan di navly ya, tapi di navnya. Ya udah nggak kelihatan ya. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan CSS-nya. Kita masih bisa mengubah-ubahnya, misalnya untuk tampilan desktopnya ini kan paddingnya lebih besar ya. Paddingnya lebih besar, kanan kiri atas bawah, daripada tampilan mobile. Tapi untuk sementara gini dulu aja. Kita akan beralih ke JavaScript-nya. Di sini JavaScript-nya hanya ada 2 aspek ya. Yang pertama adalah ketika tombol hamburger ini diklik, kemudian yang kedua adalah ketika tombol close menu diklik. Yang terjadi ada 3 hal ya. Div hamburger berrotasi, kemudian main-nya ini juga berrotasi, kemudian nav-nya, menu-menunya muncul. Jadi kita perlu membuat kelima hal tersebut, memasukkan kelima hal tersebut ke dalam variabel. Constant btn open, dokumen query selector, id btn open, kemudian btn close, kemudian hamburger, kemudian main, yang terakhir nav. Ketika tombol btn open diklik, apa yang kita lakukan? Yang pertama, hamburger
berrotasi sebanyak 90 degree atau 90 derajat. Berarti kita bikin kelas aja. Rotate 90, rotate minus 90. Ini transform rotate minus 90 degree. Jadi ketika tombol ini diklik, hamburger dikasih kelas rotate minus 90. Kemudian ketika button close-nya diklik, kelas rotate 90 di remove. Kita coba. Oke, seperti ini ya. 1. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ini yang pertama udah. Kemudian yang kedua, kita akan merotate main. Kita bikin kelas helper lagi. Rotate minus 20. Transform rotate minus 20 degree. Main class list add rotate minus 20. Ketika pencet tombol close, rotate 20-nya di remove. Belum ada transition-nya. Transition. Udah rotate, tapi kemudian dia posisi berada di atas div hamburger, kemudian posisi rotate-nya juga tidak sesuai. Berarti yang hamburger kita perlu beri z index 1. Kemudian untuk main-nya, transform origin-nya di top left. Muternya sumbunya di sini ya, pojok kiri atas. Seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, ketiga menu tadi muncul. Berarti kita bikin kelas tambahan. Kita beri nama OpenNav. Untuk ngetes dulu, kita kasih dulu di sini nav-nya, kelasnya OpenNav. Nav ini left-nya 0. Nah, jadi muncul di sini ya. Kemudian menu yang kedua dan ketiga ini geser ke kanan. Ini sebentar. Jaraknya kayaknya kurang. Nah, segini ya. Berarti OpenNav li nth child yang kedua posisinya geser left-nya 20 pixel. Sebelumnya positionnya relatif. Oke. Kemudian yang ketiga, nth child 3 geser ke 40 pixel. Berarti kita juga harus ngasih ini navli ini transition left 0,7 second. Kita hilangkan kelasnya, kemudian kita atur di JavaScript-nya biar ketika tombol btn open ini diklik, nav-nya jadi punya kelas OpenNav. OpenNav atau nav open? Oh ya, OpenNav benar. Kemudian ketika tombol close diklik,
nav opennya di remove. Udah muncul ya, tapi transformnya kayak nggak jalan. Coba kita cek di nav. Oh ya, ini belum dikasih. Transisinya sama dengan navly-nya. Ini ya, tapi yang navly-nya kayaknya nggak jalan. Transisinya nggak jalan. Kita coba lihat lagi. Oke, berarti karena ini belum dikasih left-nya 0 yang pertama. Udah jalan ya. Kita kasih delay, coba. Ini kan yang di sini kan dia agak delay ya. Munculnya agak telat gitu ya. Kita coba kasih delay. Transition delay 0,2 second. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.